Pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews Sore bersama saya Arlista Hadi. Kita awali iNews Sore hari ini dengan informasi setelah Amerika menjatuhkan rudal GBU-57 melalui pesawat pengebom siluman B-2 di 3 fasilitas nuklir Iran. Iran melancarkan serangan balasan dengan meluncurkan rudal kibar ke wilayah Israel. پایین یه ساختمان مسکونی زده شده. חברים, אף אחד שלא יישאר פה, כולם לכיוון שם. Teheran melancarkan serangan udara tersebut beberapa saat setelah serangan dari Amerika. Peluncuran rudal kibar Shekan pertama kali digunakan dan menjadi serangan militer ke-20 Iran ke wilayah Israel. Rudal kibar Shekan sebelumnya telah dipublikasikan Iran sebagai bagian dari upayanya untuk meningkatkan kemampuan pertahanan dan serangan jarak jauh. Rudal kibar Shekan merupakan jenis rudal balistik taktis yang dikembangkan oleh Iran. Rudal ini dirancang untuk memiliki kemampuan penetrasi tinggi dan dapat menembus sistem pertahanan udara lawan. Setelah mendapatkan serangan rudal dari Iran, sejumlah korban luka tercatat oleh pihak kepolisian Israel. Sejumlah bangunan di Tel Aviv hancur dan polisi masih berusaha mengevakuasi korban. Sejumlah rudal dari Iran mengakibatkan kerusakan di sejumlah titik di Tel Aviv, Israel. Laporan ini diterima polisi pada pukul 7.45 waktu setempat. Bangunan permukiman warga terpantau hancur dan polisi pun masih memeriksa satu persatu unit rumah. There were approximately 20. They've all been in light condition. And that's because they're listening to the instructions of the Home Front Command. Time and time again, we open up the bomb shelter doors or we open up the underground protected area doors and we're taking out people who are alive versus people who unfortunately at other areas in the past haven't listened. We've been seeing miracles time and time again when you're looking at the sheer damage to the infrastructure of these people's homes. Serangan ini merupakan serangan balasan yang dilancarkan Teheran setelah sebelumnya Amerika Serikat menyerang fasilitas nuklir Iran di Fordow, Natanz, dan Isfahan. Kini polisi dan tim penyelamat masih mencari dan mengevakuasi warga yang terkena reruntuhan. Pasca serangan Amerika Serikat ke Iran, Badan Tenaga Atom Internasional menyatakan tidak ada peningkatan radiasi di sekitar fasilitas nuklir Iran. Badan Tenaga Atom Internasional akan mengadakan pertemuan darurat menyusul serangan Amerika Serikat terhadap fasilitas nuklir Iran. Badan Pengawas Nuklir Perserikatan Bangsa-Bangsa menegaskan serangan bom Amerika Serikat terhadap fasilitas nuklir Iran tidak menimbulkan peningkatan radiasi berbahaya. Direktur Jenderal Badan Tenaga Atom Internasional IAEA Rafael Mariano Grossi menyatakan hampir tidak ada bangunan material nuklir yang rusak. Hanya sedikit material nuklir yang terdampak dalam serangan tersebut. Badan Tenaga Atom Internasional akan mengadakan pertemuan darurat pada Senin 23 Juni menyusul serangan Amerika Serikat terhadap fasilitas nuklir Iran. Rafael Grossi menekankan pentingnya negara-negara yang terlibat segera memulai jalur diplomatik untuk mengakhiri pertempuran. The situation at all other sites in Iran remains
as I described them to you 3 days ago. We continue to monitor the situation and encourage the Iranian regulator to maintain its indispensable contact with the IAEA's Incident and Emergency Center. Perang Iran-Israel semakin memanas setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan pasukan Amerika Serikat melakukan serangan udara terhadap 3 lokasi nuklir Iran Minggu kemarin. Sebelumnya, 13 Juni lalu Israel melancarkan serangan udara di beberapa lokasi di seluruh Iran, termasuk fasilitas militer dan nuklir yang mendorong Iran melancarkan serangan balasan. Otoritas Iran mengatakan 25 orang tewas dan ratusan lainnya terluka akibat serangan rudal Iran. Sementara itu di Iran, 430 orang telah tewas dan lebih dari 3.500 orang terluka dalam serangan Israel. Pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei menunjuk 3 ulama senior sebagai kandidat untuk menggantikannya jika nantinya Khamenei terbunuh dalam perang melawan Israel. 3 pejabat Iran menegaskan Khamenei ingin memastikan transisi yang cepat dan tertib jika dirinya tewas dalam perang. Sesuai aturan di Iran, jika pimpinan tertinggi meninggal, konstitusi Iran mengharuskan majelis ahli yang merupakan sebuah badan ulama yang beranggotakan 88 orang untuk memilih pengganti. Proses ini hanya digunakan 1 kali sejak Revolusi Islam 1979, yakni ketika Khamenei sendiri yang terpilih menjadi pimpinan tertinggi pada 1989. Di sisi lain, Iran juga mengakui rantai komando rezim sempat terpukul dalam serangan Israel. Namun demikian seluruhnya masih berfungsi dengan baik. Sementara itu pemirsa, Iran mengancam akan memblokir Selat Hormuz akibat campur tangan Amerika Serikat yang ikut menyerang Iran. Penutupan jalur distribusi minyak dunia ini diduga akan berdampak pada harga minyak dunia. Ancaman menutup Selat Hormuz disampaikan Iran pasca ikut campurnya Amerika Serikat yang menyerang Iran di 3 kota. Otoritas Iran mengkonfirmasi bahwa rencana itu telah didukung oleh parlemen Iran dan saat ini menunggu persetujuan dari Dewan Keamanan Nasional Iran. Penutupan Selat Hormuz diprediksi akan mempengaruhi harga minyak dunia. Pasalnya, selat ini menghubungkan Teluk Persia dengan Laut Arab dan Samudra Hindia. Sebagian besar ekspor minyak dari negara-negara besar regional harus melewati Selat Hormuz. Di antaranya ekspor minyak dari Arab Saudi, Irak, Uni Emirat Arab, Qatar, Iran, dan Kuwait. Sekitar 20% atau 20 juta barel minyak mentah setiap harinya melintas melalui Selat Hormuz untuk konsumsi global. Konsekuensi penutupan Selat Hormuz tidak hanya dirasakan oleh negara teluk pengekspor minyak, namun juga akan dirasakan oleh sebagian besar negara di dunia, termasuk Amerika Serikat. Amerika Serikat kini ketar-ketir, bahkan mereka malah meminta China untuk membujuk Iran agar tidak menutup Selat Hormuz. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, jika Iran menutup Selat Hormuz, maka dampaknya akan dirasakan berbagai negara di dunia. Sementara itu di Indonesia, harga komoditas energi akan melonjak seiring naiknya harga minyak global. Year to date negatif, year on year-nya minus 15% dibanding tahun lalu harga minyak itu lebih lemah. Namun dari beberapa hari semenjak terjadinya perang Iran dan Israel, terjadi spike tadi yang kita lihat, yang merah itu menanjak tinggi banget. Demikian juga dengan batu bara, yang kalau kita lihat dari Januari sampai dengan akhir Mei, harganya itu menurun 16%. Kalau dibandingkan tahun lalu, harga batu bara itu turunnya bahkan 21%. Namun kita lihat beberapa bulan Mei, Juni ini kenaikan harga batu bara bahkan sudah menembus di atas 100 lagi, yaitu 105,3.
Memanasnya konflik Iran dan Israel membuat pemerintah Indonesia mengevakuasi WNI yang ada di kedua negara. Evakuasi WNI gelombang pertama melalui Azerbaijan berjalan dengan lancar. Konflik antara Iran dan Israel kian memanas. Pemerintah Indonesia mengevakuasi WNI yang tinggal di Iran dan Israel secara berkala. Data terakhir, 97 WNI telah dievakuasi sejak Sabtu lalu melewati perbatasan Iran dan Azerbaijan dengan selamat. Mereka kemudian diterbangkan dari kota Baku, Azerbaijan ke tanah air. Menko Polkam Budi Gunawan mengatakan evakuasi warga negara Indonesia yang berada di Iran mulai dilakukan hari ini. Evakuasi ini merupakan tahap pertama dengan jumlah WNI sebanyak 29 orang. Sebanyak 29 WNI yang dievakuasi dari Iran akan tiba di Jakarta pada Selasa sore besok. Lalu kami menempuh perjalanan sekitar 16 jam via darat menggunakan bis, sekitar ada 4 rombongan dari WNI. Tentunya 16 jam di jalan bukan sesuatu yang mudah ya dengan kondisi seperti itu. Jadi selama di perjalanan teman-teman Bapak Ibu dari KBRI juga menyediakan beberapa akomodasi untuk kami, logistik untuk kami, sehingga kami tidak panik, khawatir, ataupun merasa kelaparan di jalan. Pemerintah Iran mencatat ada 578 WNI berada di Iran dan Israel, dengan rincian 386 WNI di Iran dan 192 WNI di Israel. Mayoritas WNI adalah pelajar dan mahasiswa. TNI mengerahkan 34 personelnya yang tergabung dalam crisis response untuk melakukan proses evakuasi. Gejolak perang makin memanas antara Iran dan Israel. Tak hanya dua negara tersebut, namun juga berdampak kepada negara-negara sekitar. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami sudah terhubung dengan perwakilan Perhimpunan Pelajar Indonesia di Yordania, Naufi, Fadila, dan Setiawan, perwakilan Perhimpunan Pelajar Indonesia di Iran, yang saat ini berada di Baku, Azerbaijan. Selamat sore waktu Jakarta, rekan-rekan. Halo Kak Arlista, selamat sore waktu Indonesia. Senang bisa hadir. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Saya ke Naufi terlebih dahulu, sebutannya panggilannya Naufi, betul? Oke. Naufi, betul, Kak. Baik. Naufi, posisinya sekarang berada di mana, Naufi? Saya ada di kota Irbid, Kak. Kota Irbid, Yordania. Di Yordania. Untuk kondisi di sana hingga hari ini seperti apa? Mungkin bisa diceritakan, Naufi? Baik, di Yordania sendiri Kak terpantau aman karena memang Yordania merupakan negara yang aman ya Kak. Dan terutama yang saya dapat informasinya itu di daerah yang banyak mahasiswa Indonesia di sana, seperti daerah Irbid, daerah Aman, daerah Mu'tah, itu terpantau aman sampai hari ini. Dan juga sampai saat ini juga belum ada laporan warga Indonesia di Yordania yang terkena dampak langsung seperti luka-luka dan lain sebagainya gitu Kak. Oke, berarti masih dalam kondisi aman ya. Saya coba bertanya kepada Setiawan. Setiawan, untuk di Baku kondisinya saat ini seperti apa, Setiawan? Iya, makasih Mbak. Untuk saat ini kondisi kita para WNI di Baku sehat, aman, dan hari ini pun gelombang pertama akan diberangkatkan ke Indonesia, akan dipulangkan ke Indonesia sebanyak 29 orang. 29 Setiawan ya? Dari 80, ya. Mohon maaf, 89 kalau tidak salah ya? Oh, saya nggak tahu pastinya berapa anggotanya. Perkiraan saya sih kemarin itu sekitar 100 kurang lebih lah 100. Oke, Setiawan, untuk 29 orang yang akan dipulangkan ke Indonesia, kapan tepatnya? Apakah sudah ada pengumuman? Sudah ada pengumuman tadi di grup di
diumumkan dari pihak yang berwajib itu dia jadwalnya jam 5 sore kalau nggak salah. Tanggal berapa, Setiawan? Tanggal 23 Juni jam 5 sore waktu baku. Oke, hari ini berarti akan dipulangkan sebanyak 29 orang ya, Setiawan ya. Termasuk Setiawan? Ya, itu gelombang. Oh, saya enggak. Saya nggak masuk dalam gelombang pertama, jadi kita itu bergelombang untuk dipulangkan ke Indonesia. Ada beberapa gelombang untuk 2 hari sampai 3 hari ke depan itu akan bertahap untuk dipulangkan ke Indonesia. Oke, tahan dulu Setiawan, saya akan kembali ke Novi. Novi, kalau dari WNI di Yordania, kan kondisinya masih dibilang aman begitu. Apakah ada wacana KBRI setempat ini untuk mengumpulkan para WNI dan dipulangkan juga ke Indonesia? Baik Kak, kalau untuk sampai saat ini belum ada himbauan seperti itu. Namun memang dari awal KBRI sendiri, pihak KBRI menghimbau kami untuk tetap waspada dan juga tetap berada di rumah gitu ketika ada sirine berbunyi gitu. Oke, Nafi, posisinya kan sebenarnya Yordania tidak terlalu jauh dari negara-negara konflik, salah satunya ada Iran. Betul. Begitu ya. Dari lokasi Nafi, ini sempat terdengar tidak ada bunyi dentuman ataupun mungkin sirine atau seperti apa, bisa diceritakan Nafi? Oh iya Kak, baik. Kalau sirine sendiri memang kami sering sekali mendengar, dan sirine pertama itu saya ingat sekali, itu kita mendengar sirine pertama pada hari Jumat 13 Juni lalu, dan juga kemarin sempat sehari tidak ada peringatan, tidak ada sirine, yaitu di hari Jumat pada tanggal 20 Juni kemarin. Nah, soal sirine sendiri Kak, dalam satu kali peringatan itu sebenarnya ada 2 sirine Kak. Jadi sirine pertama yaitu sirine peringatan bahwasannya sedang ada serangan gitu dari Iran. Lalu biasanya setelah 10 sampai 15 menit setelah itu sirine akan kembali berbunyi yang menandakan bahwasannya serangan sudah selesai. Dan dalam satu hari Kak, biasanya ada 2 kali peringatan atau 4 kali sirine. Dan paling banyak kemarin pernah 4 kali peringatan atau 8 kali sirine. Gitu Kak. Berarti dalam satu hari pernah 4 kali sirine disiarkan begitu, Nafi? Betul sekali ya. Kak. Dan kalau dentuman sendiri memang setiap kali ada sirine berbunyi dari daerah saya, dari Irbit, itu terdengar dentumannya Kak. Sebenarnya untuk sirine ini sendiri menandakan apa? Apakah ada rudal atau seperti apa? Nafi, bisa dijelaskan kembali? Ya, jadi sirine itu akan bunyi 2 kali Kak, setiap ada peringatan. Yang pertama itu ada sirine peringatan bahwasannya ini sedang ada serangan nih, atau lagi ada rudal nih yang lewat di langit Yordania gitu. Lalu setelah itu 15 menit kemudian biasanya itu sirine akan kembali terdengar yang menandakan bahwa sudah aman, rudal udah nggak ada gitu. Oke, berarti saya coba konfirmasi ulang, ada 2 kali sirine. Setiap sirine pertama itu memperingatkan warganya untuk tetap berada di dalam rumah ya Novi ya, karena betul ada sekali, rudal yang ingin diluncurkan. Lalu sirine kedua kurang lebih 15 menit kemudian menandakan bahwa untuk Yordania sendiri ini aman begitu ya? Betul sekali. Oke, lantas pada saat sirine peringatan meraung-raung, di dalam benak Nafi seperti apa sih? Jujur kita juga was-was ya Kak, karena memang dentumannya sendiri tuh terdengar gitu dari daerah saya sendiri, dan juga memang rudal-rudal itu terlihat sekali di atas langit-langit, di atas rumah kita gitu. Namun sering juga Kak saya lihat ketika sirine peringatan berbunyi yang mana menandakan rudal sedang lewat di atas langit Yordania, malah banyak sekali warga lokal yang keluar rumah gitu karena ingin mengabadikan fenomena atau momen ini. Baik Nafi, terakhir saya akan ke Setiawan. Dalam beberapa jam kemudian ini kan ada gelombang pertama yang akan dipulangkan ke Indonesia. Setiawan juga masih menantikan tanggal keberangkatan untuk pulang ke Indonesia. Ada harapan yang ingin disampaikan untuk keluarga yang ada di Indonesia maupun mungkin teman-teman PPI yang masih berada di Iran, Setiawan? Ya, Mbak, untuk teman-teman yang PPI yang ada di Iran, tetap waspada, jaga kesehatan, dan
jangan lupa kabari orang tua jika bisa langsung secara langsung ngabari orang tua ke rumah, bisa lewat temannya yang mungkin tahu caranya berkomunikasi, karena di Iran sendiri sekarang internet lagi diputus, ada beberapa aplikasi yang di-cut benar-benar diputus, jadi kita berkomunikasinya sulit ya untuk ke Indonesia mengabarkan keluarga. Dan terus untuk keluarga di Indonesia yang khawatir kita semua aman, nggak ada masalah, karena di sini emang benar-benar aman. Itu aja sih Mbak. Baik, terima kasih banyak Setiawan dan Nafi atas waktunya sudah bergabung di Ini Sore. Tetap jaga kesehatan dan keselamatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam. Citra satelit menampilkan kerusakan parah di fasilitas nuklir di Isfahan, Iran pasca dibombardir oleh Amerika Serikat. Ini Sore akan segera kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, KPK masih menelusuri aliran uang yang diduga berasal dari suap dalam kasus dugaan korupsi pembangunan jalan di Sumatera Utara. Gubernur Bobi Nasution berpeluang diperiksa KPK dalam kasus dugaan korupsi proyek jalan di Mandailing Natal, Sumatera Utara. Kasus dugaan korupsi pembangunan jalan di Sumatera Utara masih dalam proses penyelidikan. KPK pun masih menelusuri aliran uang yang diduga berasal dari suap dalam proyek ini. Jika ditemukan ada aliran dana ke Bobi Nasution, KPK tidak menutup kemungkinan akan memanggil menantu Jokowi tersebut guna mendalami kasus ini. Iya, sehat selalu Bang. Katanya ada aliran uang. Kita, saya rasa semua di sini di Pemprov, kalau ada aliran uangnya ke seluruh jajaran, bukan hanya ke sesama, apakah ke bawahan atau ke atasan, yang ada aliran uangnya, ya wajib memberikan keterangan. Tudingan diarahkan ke Bapak juga Pak. Tudingannya Bapak panjang Pak Wagub katanya tudingannya kan ada aliran juga kepada gubernur. Bapak menolak seperti apa pernyataan seperti itu? Dan jadi hukum aja nanti dilihat. KPK saat ini telah menetapkan 5 tersangka, termasuk Topan Obaja Putra Ginting selaku Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara, setelah operasi tangkap tangan di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Topan disinyalir memiliki kedekatan dengan Bobi Nasution. Tim Liputan, iNews melaporkan. Pemirsa, hari ini penyidik KPK menggeledah kantor Dinas PUPR Sumatera Utara buntut OTT korupsi proyek jalan di Sumatera Utara. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Aminur Rashid di kantor Dinas PUPR Sumatera Utara. Selamat sore. Rashid, apakah penggeledahan saat ini masih berlangsung? Baik, selamat sore Bang. Pasca penetapan 5 orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Sumatera Utara yang menjerat Topan Baja Ginting yang selaku Kepala Dinas PUPR hari ini, siang tadi hingga sampai hari ini Komisi Pemberantasan Korupsi masih sedang melakukan penggeledahan di kantor PUPR yang berada di Jalan Sakti Lubis, Kota Medan. Nah, KPK juga melakukan penggeledahan di 2 tempat yang berbeda selain dari kantor PUPR yang berada di Sakti Lubis. KPK juga melakukan penggeledahan di rumah Kadis PU Medan yang berada di Kadis PU Sumatera Utara, yang berada di Jalan Jamin Ginting. Hingga saat ini pemeriksaan dan penggeledahan masih dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mencari bukti-bukti lain dan berkas-berkas yang berkaitan dengan dugaan korupsi tersebut. Baik, penggeledahan dilakukan. Ya. Rashid, dari pantauan Anda apa saja barang-barang yang dibawa oleh penyidik KPK? Hingga saat ini KPK masih berada di dalam kantor PUPR dan masih melakukan penggeledahan. Begitu. Baik.
Baik, terima kasih Aminur Rashid melaporkan langsung dari kantor Dinas PUPR Sumatera Utara di Medan. Selamat sore, selamat bertugas kembali. Mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasi Lembong alias Tom Lembong mengaku perintah impor gula datang dari Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo demi meredam gejolak harga pangan. Sidang lanjutan kasus dugaan korupsi impor gula dengan terdakwa mantan Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia atau PT PPI Charles Sitorus Senin sore digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Dalam sidang tersebut, mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong dihadirkan sebagai saksi mahkota. Tom Lembong awalnya mengaku hanya melanjutkan kebijakan Menteri Perdagangan periode 2014-2015 Rahmat Gobel terkait penugasan impor gula ke PT PPI di depan majelis hakim. Tom mengatakan perpanjangan penugasan ke PT PPI itu dilakukan untuk menjaga stabilitas harga gula. Ia mengklaim perpanjangan itu juga sebagai tindak lanjut hasil diskusi rapat koordinasi tingkat kementerian. Namun, Tom Lembong akhirnya menceritakan jika Presiden saat itu, yakni Joko Widodo, pernah memerintahkan impor gula. Perintah tersebut disampaikan langsung Jokowi saat bertemu Tom Lembong di sidang kabinet. Memberikan izin, saudara langsung mendapat perintah dari Presiden? Iya. Dalam bentuk apa? Lisan atau tertulis? Dalam sidang kabinet. Sidang kabinet. Maupun langsung dalam pertemuan saya dengan Bapak Presiden secara bilateral di istana biasanya. Perikanan juga di Istana Bogor. Dan juga melalui atasan langsung saya yaitu Menko Perekonomian. Presiden itu di Menko ya. Inti dari perintah tersebut yang bisa saudara pahami, kami harus mengambil semua tindakan yang tentunya sesuai peraturan dan kewenangan yang berlaku yang dapat diambil untuk meredam gejolak harga pangan, karena dalam kata-kata Bapak Presiden, gejolak harga pangan ini meresahkan masyarakat. Sementara itu, Kejaksaan Agung menyita uang tunai sebesar 2 miliar rupiah dari kediaman Direktur Utama PT Sritex Iwan Kurniawan Lukminto. Penyitaan dilakukan usai menggeledah kediaman Iwan Kurniawan Lukminto yang berada di Surakarta, Jawa Tengah dan menyita dokumen dan uang tunai senilai 2 miliar rupiah. Selain kediaman Bos Sritex, penyidik turut menggeledah rumah Alan Moran Saperino di Sukoharjo, Jawa Tengah. Dalam penggeledahan tersebut, penyidik menyita barang bukti berupa dokumen dan 2 buah ponsel. Selanjutnya, penyidik juga menggeledah 3 lokasi usaha, yakni PT Sariwarna Tekstil Industri di Karanganyar, PT Multi International Logistik di Surakarta, dan PT Senang Karisma Tekstil di Karanganyar. Sebelumnya, Kejaksaan Agung telah menetapkan total 3 orang sebagai tersangka terkait dugaan korupsi pemberian fasilitas kredit dari perbankan kepada PT Sritex. Mahkamah Agung menolak kasasi yang diajukan pengusaha Harvey Muiz dalam kasus korupsi pengelolaan timah 300 triliun rupiah. Harvey tetap divonis 20 tahun penjara. Vonis tersebut diputus Hakim Agung Dwiarso Budi Santiarto bersama anggotanya Arizon Megajaya dan Ahmad Setio Pujo Harsoyo Rabu 25 Juni yang lalu. Perkara saat ini sedang dalam proses pengarsipan berkas perkara dan Harvey tetap divonis 20 tahun penjara. Dalam perkara ini, Harvey Muiz dinyatakan bersalah melakukan korupsi secara bersama-sama terkait pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk pada tahun 2015-2022 yang menyebabkan kerugian negara sebesar 300 triliun rupiah. Anggota Aliansi Buruh dan Buruh salah satu pabrik yang di PHK ini berupaya mencegah sejumlah buruh yang hendak bekerja di pabrik Jalan Poros Bontomaranu, Goa, Sulawesi Selatan. Mereka mendesak para buruh pabrik untuk turut ikut dalam aksi memprotes manajemen pabrik. Kemana lagi kami memohon kalau bukan sama Bapak? Bapak adalah pelindung kami.
Tidak hanya itu, para buruh ini juga berupaya mendobrak tembok pabrik untuk masuk. Karena tidak diizinkan masuk, buruh lalu membakar ban bekas di depan pintu gerbang. Dalam aksi ini, aliansi buruh menolak PHK dan outsourcing yang dianggap tidak berpihak pada buruh. Tersebut bisa angkat kaki di Kabupaten Goa, khususnya di Kecamatan Bonto Marandu, karena melakukan dugaan pelanggaran ketenaga kerjaan terhadap buruh. Itu yang pertama. Yang kedua, kami meminta pekerja yang di PHK atau diputus kontrak tanpa ada alasan yang jelas untuk dipekerjakan kembali oleh PT Wings, baik melalui vendor yang lain maupun melalui vendor yang ada di PT Wings. Kericuan mereda setelah manajemen pabrik bersedia berunding dengan para buruh. Dari Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan. Pendaftaran program rintisan sekolah swasta gratis atau RSSG yang digelar di Balai Kota Depok, Jawa Barat Senin pagi dipadati ratusan orang tua murid. Para orang tua yang mendaftarkan anaknya ke tingkat sekolah menengah pertama ini membawa sejumlah dokumen, seperti fotokopi kartu keluarga berdomisili di Depok dan surat keterangan lulus sekolah dasar. Sejumlah orang tua murid mengaku sangat terbantu dengan adanya program ini karena anaknya gagal mendaftar di SMP negeri dengan berbagai macam faktor. Ya, alhamdulillah ya kita bisa dibantu karena kemarin kita masuk ke SMP 15 gak terima karena dengar info dari keluarga ada swasta gratis. Saya coba-coba, insya Allah kan rezeki anak saya. Pemerintah Kota Depok menegaskan ada sebanyak 33 sekolah swasta telah melakukan penandatangan MOU atau kesepakatan dalam program rintisan sekolah menengah pertama swasta gratis ini. Sebanyak 2.500 siswa yang bisa ditampung dari 33 sekolah swasta ini. Kita nggak bisa menggratiskan sekolah swasta karena ada kebijakan-kebijakan sekolah swasta yang pembiayaannya memang tidak terjangkau dari sisi penganggaran atau alokasi anggaran yang kita miliki. Kita memiliki anggaran per siswa itu kurang lebih 250.000 per bulan, artinya 1 tahun untuk 3 juta rupiah per murid. Ini yang akan kita berikan kepada sekolah yang bersepakat. Hingga Selasa siang, ada sebanyak 600 orang tua murid yang telah mendaftarkan anaknya. Sementara, pendaftaran sendiri berlangsung mulai tanggal 1 hingga 5 Juli mendatang. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Dan pemirsa, iNews sore selanjutnya akan ditemani oleh rekan saya Anita Dewi. Selamat sore Anita, ada informasi apa lagi di iNews sore selanjutnya? Selamat sore Davi, tentunya iNews sore akan hadir dengan sejumlah informasi lainnya, di antaranya. Seorang balita laki-laki terjatuh dari sebuah bis di Tol Jor Ciledug, Veteran Bintaro. Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka mencium tangan Wakil Presiden ke-6 Tri Sutrisno. Pemirsa, seorang pengemudi yang tengah melaju di jalan tol alami peristiwa tak terduga. Pengemudi tersebut melihat seorang balita tiba-tiba terjatuh dari bis di depannya. Insiden terjadi ketika pengemudi mobil sedang melintas tol Jor Joglo, Ciledug, Veteran Bintaro. Setelah terjatuh dari bis, balita laki-laki tergeletak tak berdaya di jalur kanan. Beruntung pengemudi dapat menghentikan mobilnya sehingga tidak menabrak balita malang tersebut. Pengemudi mobil kemudian mengevakuasi balita tersebut. Setelah berkendara beberapa saat, pengemudi melihat bis yang membawa bayi berhenti di pinggir jalan dan bayi tersebut langsung diserahkan ke orang tuanya. Balita dilaporkan hanya alami luka ringan akibat peristiwa itu.
Tuh, waktu saya kebetulan lewat itu Bang, itu anak kecil jatuh itu Bang, tahu dari jendela kayaknya itu Bang. Tapi kondisinya pas ditolongin sama mobil pribadi kayaknya masih gerak sih Bang, paling luka-luka ringan lah, semacam lecet apa gimana gitu. Tapi masih sadar ya? Masih sadar Bang. Pemirsa, seorang anggota TNI menjadi korban pengeroyokan oleh sejumlah orang di Terminal Arjosari, Kota Malang, Jawa Timur. Usai kejadian, 3 terduga pelaku ditangkap polisi. Dari video rekaman yang beredar, seorang pria yang memakai jaket dan tas ransel mengalami luka di kepala akibat pengeroyokan yang dialaminya. Peristiwa ini terjadi di Terminal Arjosari, Kota Malang pada Kamis malam. Korban diketahui merupakan anggota TNI aktif yang diduga dikeroyok oleh 5 hingga 6 orang. Usai kejadian, 3 pengeroyok korban ditangkap anggota Satreskrim Polresta Malang Kota. Terduga pelaku yang merupakan jupang atau juru panggil penumpang di Terminal Arjosari kemudian dititipkan ke Rutan Polda Jatim. Informasi di lokasi sebelum peristiwa terjadi, korban sempat terlibat cekcok dengan para pelaku hingga terjadi pengeroyokan. Kini polisi masih mengembangkan kasus dan memburu pelaku lainnya. 3 pelaku untuk saat ini sudah kita amankan dan untuk diminta keterangan, dan hasil pemeriksaan dari ketiganya masih kami melaksanakan penyelidikan pengembangan. Semoga aja kami mohon doanya pengembangan tersebut bisa terungkap dan akan kami rilis selanjutnya lengkapnya ada di Polresta Malang. Sementara itu pada Selasa siang, warga sekitar Terminal Arjosari menggelar aksi damai menolak keberadaan premanisme di Terminal Arjosari Kota Malang yang dikelola Kementerian Perhubungan ini. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, donasi untuk Agam Rinjani, relawan yang mengevakuasi jenazah pendaki Brazil Juliana Marins di Gunung Rinjani akan diberikan tanpa potongan. Donasi dari netizen Brazil yang mencapai 1,5 miliar rupiah akan diberikan kepada Agam Rinjani tanpa adanya potongan sebesar 20%. Sebelumnya donasi sempat dibatalkan lantaran menuai kritik menyangkut transparansi pengelolaan dana. Berembuk, saya panggil aja dong berembuk. Istirahat, ya 30 menit, 20 menit. Pemirsa, di balik suksesnya proses evakuasi jenazah pendaki asal Brazil Juliana Marins dari jurang Gunung Rinjani, Lombok, NTB, tersimpan kisah heroik para relawan Agam Rinjani. Salah satu rescue, tim SAR membagikan momen dramatis saat evakuasi. Pendaki asal Brasil yang terperosok di jurang Gunung Rinjani di Lombok, Nusa Tenggara Barat berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan. Salah satunya datang dari Agam Rinjani, anggota tim SAR yang membagikan momen dramatis saat ia harus bermalam di tebing curam sedalam 600 meter demi menjaga jenazah Juliana Marins. Selain itu, Agam Rinjani menuai pujian sebagai pahlawan dari warganet dari Brasil atas mengevakuasi korban tewas pendaki Juliana Marins yang jatuh ke jurang Rinjani sedalam 600 meter. Jenazah korban selanjutnya ditandu menyusuri rute pendakian menuju posko Sembalun, kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Nusa Tenggara Barat menggunakan helikopter medis. Tim Liputan iNews melaporkan. Hari ini Presiden Prabowo Subianto melakukan lawatan kenegaraan ke Arab Saudi. Kunjungan itu akan membahas isu-isu strategis soal haji, termasuk pembangunan Kampung Haji Indonesia di Mekah. Presiden Prabowo Subianto bertolak dari Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Selasa sore. Didampingi Menteri Agama Nasaruddin Umar dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Prabowo juga sempat menyaksikan penampilan marching band prajurit TNI sebelum menaiki pesawat kepresidenan. Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka hingga Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengantar keberangkatan Prabowo.
Selain itu hadir pula Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, dan juga Dubes untuk RI Faisal bin Abdullah Al-Mudi. Kunjungan tersebut untuk mengecek rencana pembangunan Kampung Haji Indonesia yang menjadi langkah strategis yang digagas pemerintah. Asalnya jumlah jemaah haji dan umroh Indonesia mencapai jutaan orang per tahun. Presiden memulai lawatan ke luar negeri. Ada beberapa negara yang akan beliau kunjungi. Yang pertama ke Arab Saudi. Agendanya adalah kunjungan kenegaraan dan tentu ada beberapa agenda yang akan dibicarakan oleh kedua pemimpin negara. Pastilah akan berbicara masalah politik, kerjasama politik baik antara Indonesia dengan Arab Saudi maupun perkembangan politik di Timur Tengah gitu. Kedua juga memang Bapak Presiden sedang berencana untuk membicarakan mengenai perbaikan penanganan haji, termasuk rencana kita untuk memiliki sendiri kampung haji di Arab Saudi, supaya ini waktunya bertepatan sekali dengan selesainya penyelenggaraan haji, sehingga cukup waktu supaya kita penyelenggaraan tahun haji yang berikutnya akan jauh lebih. Pemirsa, tata kelola keberangkatan haji Indonesia disoroti oleh pemerintah Arab Saudi. Arab Saudi mengancam akan mengurangi kuota haji jika pengelolaan tidak segera dibenahi. Pemerintah Kerajaan Arab Saudi sempat berencana memangkas kuota haji Indonesia sebanyak 50%. Salah satu alasannya adalah protes Saudi terhadap pengelolaan haji oleh pemerintah Indonesia. Pernyataan itu disampaikan oleh pejabat Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi kepada Kepala BP Haji sebagai bentuk peringatan keras. Badan penyelenggara haji mengatakan pengurangan kuota haji 50% hanya berupa wacana dari pihak Arab Saudi yang kemungkinan besar tidak jadi direalisasikan tahun 2026 datang. Kementerian Haji dan Umroh melihat kesemerautan pengelolaan haji Indonesia tahun 2025 ini. Nah, itu yang kemudian mereka sampaikan ke kami, namun mereka melihat ada peluang perbaikan yang signifikan terkait dengan kebijakan Presiden Prabowo untuk perubahan manajemen pengelolaan haji melalui badan setingkat kementerian yang disebut dengan Badan Penyelenggara Haji. Salah satu alasannya adalah data kesehatan jemaah haji asal Indonesia yang dinilai tidak transparan. Mereka marah karena Indonesia memberangkatkan jemaah haji yang tidak sehat. Hal ini menunjukkan tata kelola keberangkatan haji yang buruk dan mengecewakan pemerintah Arab Saudi. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi kini mengusut kasus dugaan korupsi kuota haji di Kementerian Agama tahun 2023 hingga 2024. Menteri Agama Nasaruddin Umar angkat bicara dan menegaskan tidak tahu menahu mekanisme kuota haji sebelum kepemimpinannya. Komisi Pemberantasan Korupsi kini mengusut kasus dugaan korupsi pengelolaan dan kuota haji di Kementerian Agama tahun 2023-2024. Pendakwa Khalid Basalamah dipanggil KPK terkait dugaan kasus ini. Kendati demikian, Khalid Basalamah membantah dirinya dimintai keterangan soal korupsi kuota haji, melainkan soal informasi pengelolaan travel umroh dan haji. Pada saat teman-teman KPK meminta saya untuk datang, saya datang sebagai bentuk ketaatan kepada pemerintah. Dan itu adalah kewajiban untuk saya datang, gitu ya. Tapi yang perlu digarisbawahi, saya datang bukan sebagai tersangka, teman-teman sekalian. Ya. Kalau tersangka bukan begitu modelnya. Antum sudah tahu pakai baju apa di KPK kan? Saya diundang untuk datang dan saya warga Indonesia yang patuh, apalagi konsep kita patuh pada pemerintah, kita datang, gitu kan? Apa yang mereka butuhkan informasi kami sampaikan. Sebatas itu. Jadi tidak ada hubungannya antara saya dengan korupsi itu ya. Jauh sekali. Saya bukan Menteri Agama, saya bukan ex-Menteri Agama, saya bukan staf di Kementerian Agama. Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Budi Prasetyo mengatakan, keterangan yang disampaikan Khalid Basalamah saat membantu proses penyelidikan kasus dugaan korupsi pengelolaan dan kuota haji di Kementerian Agama. Yang bersangkutan diperiksa, diminta
dimintai keterangannya terkait dengan perkara haji, dan yang bersangkutan kooperatif menyampaikan informasi dan pengetahuannya sehingga sangat membantu penyidik. Menanggapi adanya dugaan korupsi kuota haji, Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan dirinya tidak mengetahui terkait alokasi dana maupun mekanisme kuota haji tahun 2024. Pasalnya, saat itu dirinya belum menjabat sebagai Menteri Agama. Sebelumnya, sebanyak 4 laporan masuk ke KPK terkait kasus dugaan korupsi kuota haji yang diduga terjadi pada 2023-2024. KPK juga membuka kemungkinan untuk memanggil mantan Menteri Agama Yakut Holil Qomas untuk diperiksa dalam kasus ini karena terjadi saat Yakut masih menjabat sebagai Menteri Agama. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, baru saja bebas menjalani hukuman kasus suap dan gratifikasi, mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nur Hadi Abdurrahman kembali ditangkap KPK. Penangkapan kali ini diduga untuk kasus dugaan tindak pidana pencucian uang. Untuk kedua kalinya, mantan Sekretaris MA Nur Hadi Abdurrahman ditangkap KPK atas dugaan tindakan pidana pencucian uang. Nur Hadi ditangkap tim penyidik KPK di Lapas Sukamiskin, Bandung, Minggu dini hari. Benar, KPK melakukan penangkapan dan kemudian dilakukan penahanan kepada saudara NHD ya di Lapas Sukamiskin. Penangkapan dan penahanan tersebut terkait dengan dugaan tindak pidana pencucian uang ya di lingkungan MA. Itu kapan? Itu pada Minggu dini hari. Tadi malam berarti ya? Kemarin, pada malam ya. Sebelumnya Nur Hadi pernah mendekam selama 6 tahun di Lapas Sukamiskin, Bandung terkait kasus suap dan gratifikasi. Baru saja bebas, Nur Hadi kembali harus mendekam di lapas yang sama. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Kementerian Perhubungan akan menaikkan tarif ojek online sebesar 8 hingga 15%. Kemenhub memastikan kajian penyesuaian tarif ojol sudah memasuki tahap akhir dan akan segera diterapkan. Keputusan tersebut diambil setelah Kemenhub melakukan pertemuan dengan berbagai pemangku kepentingan, antara lain aplikator, mitra aplikator, serta para mitra yang sempat menggelar unjuk rasa pada 20 Mei lalu. Tahun 2019 dan Kemenhub KP nomor 1001 tahun 2002. Kedua, Komisi 5 menggelar rapat dengar pendapat bersama Kementerian Perhubungan, Asosiasi Pengemudi dan Aplikator yang tadi telah disampaikan oleh Ketua Komisi 5. Lalu ketiga, tuntutannya adalah menghendaki potongan biaya dari aplikasi ditetapkan maksimal 10%. Yang keempat, peninjauan kembali ulang tarif penumpang, dan kelima, penetapan tarif layanan makanan dan pengiriman barang. Pemirsa, parade robotik jadi salah satu atraksi yang menarik perhatian saat peringatan Hari Bayangkara di Monas, Jakarta. Informasi selengkapnya usai jeda di iNews Sore. Anda kembali di iNews Sore, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto menghadiri upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Polri. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo mengapresiasi kinerja Polri. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mendampingi Presiden Prabowo Subianto memeriksa pasukan yang bertugas di lapangan Monumen Nasional Jakarta saat upacara peringatan Hari Bayangkara ke-79. Upacara ini dihadiri oleh pejabat dan tokoh nasional.
Di antaranya Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, Ketua DPR Puan Maharani, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, serta seluruh Menteri Kabinet Merah Putih. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo mengapresiasi kinerja Polri yang unggul. Prabowo juga menekankan bahwa Indonesia butuh polisi yang membela dan melindungi rakyat lemah dan terintimidasi. Produksi pangan bangsa, cita-cita pendiri bangsa kita adalah Indonesia yang tanpa kemiskinan, Indonesia yang tanpa kelaparan, Indonesia yang ada keadilan. Itu cita-cita kita. Dan karena itulah negara dan bangsa kita memerlukan suatu kepolisian yang tangguh, kepolisian yang unggul, kepolisian yang bersih, kepolisian yang dicintai rakyat, kepolisian rakyat, selalu di tengah-tengah rakyat, selalu membela rakyat, selalu melindungi rakyat, terutama mereka-mereka yang paling lemah, yang paling tertindas, dan yang paling miskin. Yang saya hormati, kami menyadari bahwa stabilitas Kamtibmas adalah prasyarat utama pembangunan. Oleh sebab itu, Polri terus berkolaborasi untuk memitigasi bencana alam, menjadi problem solver dalam konflik sosial, serta menanggulangi ancaman terorisme sebagai wujud nyata kehadiran negara di tengah masyarakat. Terkait ancaman terorisme, Polri mengedepankan soft approach melalui deradikalisasi, pembinaan ex-napiter, serta bersinergi dengan tokoh agama dan masyarakat, sehingga berhasil mendorong deklarasi pembubaran oleh 8.315 ex-anggota Jamaah Islamiyah yang berikrar setia dan kembali ke pangkuan NKRI. Di sisi lain, Polri tetap tegas menjalankan preventive strike, sehingga dunia meyakini bahwa Indonesia adalah negara aman karena berhasil mewujudkan zero attack sejak tahun 2023 sampai dengan Juni 2025. Capaian tersebut merupakan landasan awal kesuksesan penyelenggaraan agenda nasional dan internasional, mulai dari pengamanan kunjungan kenegaraan, event internasional, PON 21, Natal, dan Tahun Baru, hingga Idul Fitri 2025. Secara khusus, melalui Operasi Ketupat 2025, Polri bersama Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dan stakeholder terkait berhasil menjamin kelancaran mudik serta menekan angka kecelakaan hingga 31,43% dan tingkat fatalitas sebesar 53,42%. Atas upaya tersebut, survei indikator menyatakan 80,9% masyarakat puas. Pemirsa, peringatan ke-79 Hari Bayangkara dimeriahkan oleh beragam atraksi. Salah satu atraksi yang menarik perhatian adalah parade robotik. Pada peringatan ke-79 Hari Bayangkara Selasa pagi, sejumlah atraksi dihadirkan Polri yang membuat kagum tamu undangan dan masyarakat yang hadir di Monas. Salah satunya adalah atraksi dari robot anjing atau K9 dan robot humanoid yang dipamerkan di hadapan para penonton. Robot humanoid ini diberi nama Ropi atau robot polisi Indonesia. Di hadapan Presiden Prabowo Subianto, robot humanoid ini memberikan hormat. Robot ini diklaim bisa mendukung tugas-tugas polisi untuk menjaga ketertiban dan keamanan. Momen salam hormat itu terjadi saat gerak jalan bersama pasukan lainnya. Teknologi humanoid itu berasal dari Korps Sabara Bahar Polri. Penampilan Ropi layaknya prajurit manusia Polri. Mereka berbaris dalam rombongan lengkap dengan atribut Polri seperti rompi anti peluru dan baret Polri.
Pasukan robot humanoid ini berbaris bersama robot anjing K9, robot agrikultur, dan robot tank. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, selain aksi terbaru dari robot anjing, aksi anjing pelacak K9 juga mengundang perhatian tamu undangan yang hadir. Dalam atraksi tersebut ini, polisi juga menghadirkan aksi anjing di atas paramotor dan free fall dari atas Monumen Nasional. Selanjutnya bersiap melakukan blokade. Dalam HUT Bayangkara ke-79 berbagai atraksi dilakukan. Salah satunya atraksi penanganan pembajakan bahan radioaktif. Melompat melalui jendela kendaraan mengamankan para pembajakan. Dan kita saksikan satu tersangka akan melarikan diri namun dikejar oleh K9. Dalam aksi penyergapan para pelaku, aksi anjing pelacak K9 mengundang perhatian tamu undangan yang hadir. Berhasil dilumpuhkan dan polisi melaksanakan pelumpuhan, tidak untuk mematikan, hanya melumpuhkan. Anjing pelacak K9 tersebut begitu garang menghalau terduga pelaku hingga pelaku menyerah dan langsung diamankan tim Gegana. Kapolri memerintahkan kepada Komandan Korprima Polri, Kabar Kapolri dan fungsi kepolisian lainnya untuk melakukan tindakan. Dalam atraksi ini, polisi juga menghadirkan aksi anjing di atas para motor yang bersiap menghalau para pembuat onar. Yang akan melakukan penindakan akan melaksanakan mobilisasi udara dari puncak Monas menuju Jawa. Tidak hanya itu, pengunjung juga disuguhi atraksi menegangkan, yakni free fall dari atas Monumen Nasional. Satu persatu unit KPRN melakukan rapping free fall. Selain itu pemirsa, ada momen menarik saat upacara peringatan Hari Bayangkara. Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka terlihat mencium tangan Tri Sutrisno. Gibran Raka Buming Raka mendampingi Presiden Prabowo Subianto menghadiri upacara peringatan ke-79 Hari Bayangkara. Saat bersalaman dengan para tokoh dan tamu undangan yang hadir, Gibran terlihat mencium tangan Wakil Presiden ke-6 Tri Sutrisno. Gibran yang berada di belakang Prabowo menyalami tamu undangan satu persatu, di antaranya Sinta Nuriyah dan Yeni Wahid. Kemudian Gibran mencium tangan Tri Sutrisno. Pemirsa, PT MNC Vision Networks Tbk menggelar public expose di gedung iNews Tower Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Dalam agenda paparan publik ini, perseroan mengambil sejumlah langkah strategis terkait arah dan juga strategi pengembangan bisnis baru untuk menghadapi persaingan industri yang semakin ketat pada tahun 2025. Dalam paparan publik yang digelar di gedung iNews Tower Kebon Sirih, Jakarta Pusat, jajaran direksi PT MNC Vision Network Tbk memaparkan sejumlah langkah penguatan di berbagai lini bisnis, mulai dari layanan TV berlangganan hingga distribusi konten berbasis teknologi digital. Meski performa perusahaan sepanjang tahun 2024 menunjukkan hasil positif, namun tahun 2025 akan menjadi tahun penuh tantangan, sehingga dibutuhkan strategi jitu untuk bisa bersaing dengan para kompetitor. Di tahun ini, MVN akan menggandeng mitra untuk pengembangan teknologi dan distribusi konten melalui berbagai platform. Jadi kita akan terus berusaha memberikan yang terbaik lah. Intinya kalau dari kita lebih ke channel-channel, dan kemudian tadi Pak Herman sampaikan juga kan dengan AI ya, kita akan gali terus lah sampai sekarang apa sih yang bisa kita kembangkan dari situ. Untuk ICT kita akan mengembangkan bisnis kerjasama terutama mengenai pengembangan teknologi dan peralatan juga dengan pihak ketiga dan juga jaringan-jaringan internet, yaitu terutama untuk penyaluran konten seperti yang Mbak Maya tadi sampaikan, yaitu melalui ISP, sehingga penyaluran konten kami tidak hanya melalui DTH, IPTV, tapi juga melalui ISP. Ini akan diharapkan dapat meningkatkan pendapatan kita.
Dalam paparan ini, perseroan juga telah mengambil langkah rebranding MNC Vision menjadi Indovision. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari strategi perusahaan untuk kembali ke akar identitas yang telah lama dikenal masyarakat. Dari Jakarta, Ade Firmansyah, iNews melaporkan. Kamu yang pertama, kamu yang kedua. Pemirsa, lagi-lagi Israel menyerang Gaza. Kali ini sebuah kafe di pinggir pantai. Masyarakat sipil menjadi korban, 33 orang meninggal dan lainnya luka-luka. Sebuah kafe bernama Al-Baka di pinggir pantai di Gaza porak-poranda pasca terkena serangan rudal Israel. Serangan ini terjadi pada hari Senin pagi waktu setempat. Tercatat 33 orang meninggal dan 50 orang luka-luka dampak kejadian ini. Sebagian besar korban adalah warga sipil yang tengah mencari udara segar di pinggir pantai bersama keluarga. Dan juga terdapat korban jurnalis. Hingga berita ini disiarkan, pihak militer Israel belum memberikan keterangan. Hamas dan Israel diharapkan dapat melaksanakan gencatan senjata. Hal ini disampaikan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Dua 20 bulan sudah Hamas dan Israel berperang. Hasil perang ini merugikan banyak warga. 50.000 warga Palestina meninggal dunia. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyampaikan keinginannya menengahi Hamas dan Israel untuk gencatan senjata. Saat ini ia mengklaim Perdana Menteri Israel yaitu Benjamin Netanyahu tengah bernegosiasi dengan pimpinan Hamas untuk membebaskan tahanannya. Sebelumnya, gencatan senjata sudah pernah dilakukan, yaitu pada 19 Januari hingga 1 Maret 2025. Namun, Israel melanggarnya dengan menyerang permukiman Gaza terlebih dahulu. Pemirsa, Dinas Keamanan Israel Shin Bet mengklaim telah membubarkan jaringan militan Hamas di wilayah tepi barat yang diduduki. 60 anggota kelompok Hamas ditangkap oleh pasukan Israel di wilayah tersebut. Dinas Keamanan Israel Shin Bet mengklaim telah menangkap 60 anggota kelompok Hamas saat membubarkan jaringan militan Hamas di wilayah tepi barat yang diduduki. Shin Bet menduga puluhan anggota Hamas yang mereka tangkap itu sedang merencanakan serangan ke Israel. Shin Bet yang merupakan badan keamanan internal Israel juga menyebut infrastruktur Hamas yang signifikan, kompleks, dan berskala besar telah terungkap. Disebutkan juga bahwa Shin Bet telah membubarkan 10 sel militan Hamas yang beroperasi untuk melancarkan serangan dengan berbagai format dalam waktu dekat. Shin Bet menyebut dakwaan terorisme menjerat para tersangka yang telah ditangkap.
Puluhan anak Palestina meninggal dunia akibat kekurangan gizi akut atau malnutrisi di Gaza di bawah blokade Israel sejak Oktober 2023. Akibat blokade Israel tersebut, beberapa wilayah di Gaza kekurangan pasokan makanan hingga susu untuk bayi. Puluhan anak Palestina meninggal dunia akibat kekurangan gizi akut atau malnutrisi di Gaza di bawah blokade Israel sejak Oktober 2023. Akibat blokade Israel, beberapa wilayah di Gaza kekurangan pasokan makanan hingga susu untuk bayi. Pihak Rumah Sakit Nasser di jalur Gaza Utara merekam situasi yang menunjukkan beberapa keluarga yang memiliki anak-anak menderita malnutrisi. Seorang ibu menyebut anaknya kekurangan gizi selama 1 tahun ini dan dirinya menyebut bahwa anaknya berhak untuk hidup normal dan sehat. بنتي تعبانه لها سنه في الحاله هذه بس اكثر شيء الاسبوعين هذول الحاله تبعتها ساءت بالزياده الحين بطلت تاكل ولا تشرب الا على الحليب. Sementara seorang ibu bernama Najiah menyebut anaknya yang berusia 7 bulan sangat kekurangan berat badan. Sementara berat badan anaknya seharusnya 5 hingga 6 kilogram. ابني تعب امبارح وجبته دغري على المستشفى صار وجهه اصفر وصار زي الخرقه وجبته دغري على المستشفى يعني ميزانه بقدرش يطلع عن اكثر 2 كيلو يعني عمره 7 شهور 2 كيلو حقيقته عمره وميزانه 6 كيلو. Pihak Rumah Sakit Nasser Medical Complex menyebut sejauh ini rumah sakit telah menerima 500 pasien kekurangan gizi. Perharinya rumah sakit menerima 5 hingga 10 kasus baru setiap hari. بالنسبة لحالات سوء التغذية تم إحصاء حتى هذه اللحظة 500 حالة سوء تغذية في مجمع ناصر الطبي. طبعا قسم سوء التغذية الآن يعني بالكامل الأسرة مشغولة بحالات سوء التغذية. كل يوم هناك ورود ل5 إلى 10 حالات جديدة. كل شهر هناك زيادة 150% عن الشهر السابق بالنسبة لحالات سوء التغذية. عدد الحالات الوفاة يقارب ما بين 60 ل70 نتيجة سوء التغذية منذ بدء الحرب. Menurut UNICEF, sejak awal tahun hingga Mei 2025, dalam 150 hari, rata-rata 112 anak per hari dirawat untuk kekurangan gizi di Gaza, dengan total yang dirawat mencapai 16.736. Pemirsa, terkait kasus ijazah palsu Jokowi, Roy Suryo CS menolak undangan klarifikasi penyidik Polda Metro Jaya pada Rabu besok dalam kasus pencemaran nama baik dan dugaan penghasutan mengenai ijazah Jokowi. Dalam konferensi yang digelar tim advokasi anti kriminalisasi, akademisi dan aktivis Roy Suryo menyatakan ia dan rekan-rekannya memilih untuk tidak hadir di Polda Metro Jaya pada Rabu besok. Alasan Roy Suryo tidak hadir karena ada masukan dari tim advokat yang menilai undangan klarifikasi bersifat tidak wajib. Namun Roy Suryo menegaskan pihaknya siap membantu polisi untuk gelar perkara khusus. Teman-teman sekalian, saya secara pribadi dan insya Allah bersama-sama dengan Pak Rizal Fadila, Bu Kurnia Tridoyani, Dr. Rismon Hasil dan Sianipar, kemudian juga Dr. Tifa dan Pak Prof. Egy Sujana, artinya orang-orang yang diundang besok saat klarifikasi pada hari Rabu di Polda Metro Jaya. Kami sebenarnya siap 11.000 triliun %. Ya. Kami siap. Tapi kami sangat menghormati saran dan nasihat atau advice dari kuasa hukum kami. Karena secara hukum memang itu tidak perlu dihadiri. Tapi kami siap, penegasan kami siap ini untuk menjelaskan bahwa kami menolak kalau besok ada narasi miring yang mengatakan kami-kami ini mangkir. Lembaga Survei Median merilis hasil survei tentang polemik ijazah palsu Joko Widodo. Hasilnya 55,5% responden ini percaya ijazah Jokowi asli.
Lembaga survei Median merilis hasil survei terkait polemik ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Hasilnya, 55,5% masyarakat yakin ijazah yang dimiliki oleh Jokowi adalah asli. Survei ini digelar pada 12 hingga 18 Juni 2025 yang lalu, di mana ada 907 responden dari 38 provinsi yang terlibat. Metode survei dilakukan dengan menyebar kuesioner berbasis Google Form. Para responden diberi pertanyaan, akhir-akhir ini banyak berita tentang keaslian ijazah Joko Widodo. Menurut Anda, apakah ijazah Jokowi asli atau palsu? Hasilnya, kuesioner yaitu 14,4% menganggap ijazah Jokowi palsu, sementara 55,5% menilai ijazah Jokowi asli. Selain itu, ada 30,1% responden yang tidak menjawab atau tidak tahu. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pakar telematika Roy Suryo menduga adanya keterlibatan mantan Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Paiman Raharjo dalam kasus ijazah Jokowi. Roy Suryo juga bahkan menyebut sempat mendapat ancaman dari Paiman terkait aktivitasnya mengungkap keaslian ijazah Jokowi. Dan pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam Ayu Sore hari ini, temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.ainews.id. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Dan jangan lupa pemirsa saksikan Rakyat Bersuara sesaat lagi bersama rekan Aiman Wicaksono. Update informasi terbaru Anda dengan berita-berita aktual juga hangat dan sejukkan dulu dengan air mineral yang murni dan alami. Saya Anita Dewi pamit undur diri, selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Polemik keaslian ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo masih terus bergulir. Pakar telematika Roy Suryo menduga adanya keterlibatan mantan Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Wamen PDTT era 2023-2024 Paiman Raharjo dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi. Roy menyebut mendapatkan informasi Paiman Raharjo memiliki usaha fotokopi dan pengetikan skripsi di Pasar Pramuka. Yaitu dia mengaku, sekali lagi ya, Profesor P tersebut, dia mengaku bahwa punya usaha di di Pasar Pramuka, ya di Pasar Pramuka Pojok. Dan ini sudah dikonfirmasi oleh seorang peneliti intelijen ya atau pemerhati intelijen, Pak Sri Raharja, bahwa memang betul Profesor P ini memiliki kios di Pasar Pramuka pada tahun 97 sampai dengan 2017. Jadi tidak benar kalau dengan 2002, karena ada bukti-buktinya. Bahkan dia mengorganisir orang-orang di Pasar Pramuka itu untuk beberapa waktu yang lalu membuat reuni. Jadi jelas betul ya keterlibatan